peristiwa yang di Cikarang itu ya, itu karena seperti itu juga kan? Ya, jadi ekonomi juga. Iya, karena ekonomi juga ya. Jadi karena saking mungkin ya, saking dia padahal itu dia udah ambisinya tinggi, ya. Udah gojek juga. Iya, ambisnya udah tinggi, ya. Ambisnya tinggi si perempuan itu ngikutin hedon, gaya hidup ya itu ya seperti itu. Ya, akhirnya suaminya direndahkan, ya, bahkan sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa seperti itu. Karena apa? Ya, saking hubud dunyanya itu, cintaan dunia itu, akhirnya bisa dia juga meremehkan terhadap pasangannya yang mesti harus dihormati, ya itu. Yang pertama adalah hubud dunya, cinta terhadap dunia, ya, sangat cinta terhadap dunia itu zulmatun, kegelapan, membuat gelap. Makanya orang saking cinta dia jadi gelap mata. Saking cinta pengen banyak sesuatu, sangat pengen dipiliki, akhirnya melupakan norma-norma yang halal, bahkan yang makruh, yang subhat dia hajar. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahkan Nabi pun bersabda, cinta dunia itu adalah pangkal setiap kesalahan, ya. Pangkal dari setiap kesalahan, saking cintanya terhadap dunia, ya. Bahkan kalau ibaratnya biasanya kan ya mungkin di antara perempuan yang sangat cinta kepada dunia sampai suaminya dimaki-maki. Abang tuh kerja yang keras, kayak tetangga suami udah beli ini beli itu, abang sih nyantai aja kerja sih, bego lu. Iya katanya. Nah, salah satu di antara yang kemarin peristiwa yang di Cikarang itu ya, itu karena seperti itu juga kan? Ya, jadi ekonomi juga. Iya, karena ekonomi juga ya. Jadi karena saking mungkin ya, saking dia padahal itu dia udah ambisinya tinggi, ya. Udah gojek juga. Iya, ambisnya udah tinggi, ya. Ambisnya tinggi si perempuan itu ngikutin hedon, gaya hidup ya itu ya seperti itu. Ya, akhirnya suaminya direndahkan, ya. Bahkan sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa seperti itu. Karena apa? Ya, saking hubud dunyanya itu, cintaan dunia itu, akhirnya bisa dia juga meremehkan terhadap pasangannya yang mesti harus dihormati, ya itu. Nggak nerimain. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Baihaqi anil Hasanil Bisri, ya. Anil Hasanil Bisri atau Basri, dari Imam Hasan Al-Basri. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabuduha ra'su kulli hasanatin. Tadi kata Nabi kan, cinta dunia itu, sangat cinta terhadap dunia itu pangkal dari setiap kejahatan atau kesalahan. Kalau Imam Ghazali, sebagaimana cinta terhadap dunia itu adalah pangkal daripada setiap kesalahan atau pangkal setiap kejahatan, maka membenci terhadap dunia itu adalah pangkal dari setiap kebaikan. Ya, kalau dia ibaratnya bisa nerimain, ya, terhadap kehidupan dunia ini yang dia diterima, ya dia ikhtiar sedapat berapapun dia nikmati, sedikitnya dinikmati, disyukurin, kediri disyukurin, itu kan pasti kan kehidupannya baik-baik aja karena saling nerimain gitu. Saling nerimain kalau seperti itu. Nah, yang enggak itu kan yang enggak nerimainnya itu. Nah, itu jadi akhirnya menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kriminal, ya. Ya, berapa banyak. Imam Ghazali banyak kajiannya tentang tasawuf. Itu bukan berarti Imam Ghazali itu tidak ibaratnya berusaha, tidak apa. Awalnya itu sisi kehidupan Imam Al-Ghazali itu ya bergelut di bidang ekonomi,
apa gitu. Di akhir daripada perjalanan hidupnya itu dia lebih ya menganalisa terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan dia, masyarakat ya, dituangkan dalam sebuah karya kitabnya itu. Banyak tentang kitab-kitab tasawuf ya. Bukan berarti nanti ketika hubud dunia gitu kita memiliki dunia nggak boleh, nggak begitu juga ya. Kita sebagai orang Islam pun juga harus ya banyak kaya, syukur-syukur bagus ya, tapi kekayaannya itu tetap dia tidak melalaikan terhadap cintaan dia kepada Allah. Kayanya kaya dibuat untuk bermanfaat ya itu. Iya. Wasiraju, dan bermula penerangnya. Kalau dunia itu adalah kegelapan, ya penerangnya itu apa? Atau lampunya lah terhadap dunia itu at-taqwa, yaitu takwa. Ya, yang bisa menjaga terhadap semua itu adalah ketakwaan seseorang itu. Apa sih? Ketika dia punya harta yang banyak, dia tetap takwa, dijalankan perintah Allah, larangannya dihindari, berarti kan sukses kan? Iya. Orang kaya takwa, ya mantap. Iya, orang takwa, orang kaya dia itu imannya mantap ya, sosialnya mantap ya, bermanfaat. Maka di kampung saya itu ada namanya seorang haji kalau nyantunin anak yatim itu satu kelurahan itu. Bukan satu RT loh, satu kelurahan. Nah itu ya kan mantap kan. Makanya ya alhamdulillah banyak orang-orang kaya tetap dia bertakwa kepada Allah. Mantap ya. Ail ihtirazu bi taatillahi an nuqubatihi, artinya apa? Yaitu dia menjaga dengan ketaatan kepada Allah dari siksaan Allah. Dia menjaga. Kalau orang kaya berarti kemarin kan ada ulama berdoa begini, ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk membayar zakat. Doanya tuh begitu deh. Ya Allah berikanlah kemampuan kami untuk mengeluarkan zakat. Berarti apa itu? Kalau mengeluarkan zakat berarti ada apanya? Ngeluarin zakat berarti ada apa? Ada apanya? Ada hartanya. Ya orang yang ngeluarin zakat mal itu berarti hartanya banyak. Iya kan? Iya kan? Berarti kalau orang yang ngeluarin harta zakat itu berarti hartanya banyak. Ya kalau ente punya 20 juta, 25 juta belum ini. Berarti kan kalau mas hampir 90 gram, hampir 100 gram itu dia harus nanti keluarkan dia zakatnya. Ya berarti kan orang-orang yang mengeluarkan zakat itu berarti orang yang mampu. Doanya nggak minta kaya gitu. Ya Allah berikanlah kemampuan kami untuk bisa mengeluarkan zakat. Wah itu berarti secara langsung. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innaka lam tada syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu itu tidak bisa meninggalkan sesuatu pun ya, ittiqa al-ilahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah Ta'ala, illa kecuali a'taka Allah memberikan kepada kamu khairan minhu, yaitu kebaikan dari sesuatu itu. Ya, kita tidak bisa meninggalkan sesuatu karena hanya karena semacam takut kepada Allah, kecuali ya Allah akan berikan kepadamu itu kebaikan darinya. Ya udah ada namanya rizki itu kan dalam kitab kitabnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan ada rizki sifatnya matmun, rizki yang sudah dijamin. Nah, ada rizki maksum, rizki yang sudah dibagi. Ada rizki yang ma'uhud, ada rizki yang sifatnya nanti dijanjikan oleh Allah. Bermacam-macam rizki. Contohnya rizki yang ma'uhud itulah yang dijanjikan Allah. Syaratnya apa? Ada syaratnya di antara wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu kan ya. Itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Orang bertakwa kepada Allah nanti pasti akan dicarikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari manapun carana yang tidak kita duga-duga. Nah, itu rezeki yang sifatnya itu ma'hutu, ada persyaratannya itu. Persyaratannya apa tuh? Ya itu harus bertakwa. Ada rezeki yang matmun, udah Allah jamin itu. Yang wama min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini
pasti udah ada dijamin rezekinya, yaitu untuk rezeki pokok, rezeki makan, minum, apa ya. Tapi kalau pengen lebih ya harus tambahin lagi usaha apa-apa. Pengen punya motor roda 4 ya, roda 4 atau mobil itu ya, apa ya, tapi dalam arti kata yang harus ditingkat ya, getol dalam mencari rezekinya juga ya, tapi jangan lupa melupakan daripada ibadahnya, seperti itu ya, ada bermacam-macam. Rawahul Imam Ahmad wa Nasa'i, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Wad dunya zulmatun, wadzanbu zulmatun wasiraju lahu atau batu. Dosa, bermula dosa, zulmatun itu adalah bentuk kegelapan. Wasiraju, dan bermula penerangnya atau lampunya lahu terhadap itu kegelapan, dosa itu adalah atau batu, taubat. Iya. Setiap orang melakukan sebuah dosa itu akan ada sebuah nuktoh, titik di dalam hatinya. Kalau titik itu tidak diistighfari, satu titik tambahin dosa lagi akan jadi 2 titik. Terus akhirnya gelap. Setelah banyak dosa gelap, dia pengen melakukan sebuah kebaikan, tapi hawanya itu berat. Pengennya doang itu, saya pengen kayak orang-orang saya pengen banget ya ke jamaah, tapi kayak masih berat perasaan saya. Nah itu, secara dia tidak sadari bahwa ada nuktoh, ada titik-titik noda dosa yang kita lakukan itu membuat gelap. Ya kan ibaratnya dosa itu kan gimana, kayak kaca gitu kan. Ketika kecipratan air sekali ada satu titik, nggak dilap kan? Ya, lapnya apa tuh? Nggak dengan apa? Kalau dosa ya dengan istighfar. Terus sampai penuh, akhirnya orang mengaca tidak bisa memanculkan cahaya. Hati juga begitu. Ketika hati itu fitrahnya ada kebaikan, ada kebenaran, ada sesuatu yang bermanfaat. Ketika tertutup, terhalang, nggak sampai timbul ke pergerakan badan kita. Kita mau melangkahnya itu karena terhalang. Nah itu. Wadzanbu zulmatun, dosa itu adalah kegelapan, wasiraju lahu atau batu, pelitanya atau penerang bagi dosa itu adalah taubat. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila dia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun, maka tergores ya di dalam hatinya, nuktatun itu satu tutul atau satu titik. Hatinya tergores satu titik itu. Sauda'u, warnanya apa? Warnanya hitam. Fa'idha huwa nuzi'a, maka apabila dia itu mencabut dari titik itu, wastaghfaro, kemudian dia istighfari, astagfirullah, kenapa saya melakukan itu, astagfirullahaladzim, nyesel, wataba, dan dia bertobat ya, terus sokula, maka akan mengkilat qalbuhu, hatinya ya, ketika dia udah istighfar, dia menyesali itu, jadi hatinya jadi bersih lagi, seperti itu. Makanya ya yang kita lakukan itu, kenapa kita setelah sholat baca istighfar? Karena habis sholat tuh, emang kita bisa ngapain? Kita habis maksiat, habis sholat loh gitu loh. Oh, habis sholat kita takbir, doa sama Allah, kita istighfar. Emang sholat kita jamin tadi itu yang kita lakukan tuh, ingat sama Allah terus, ingat dalam bacaan sholat terus. Ya itu, makanya disesali, istighfari, astagfirullahaladzim. Istighfar kita untuk sholat kita, banyak kelalaiannya, itu yang mau ibadah loh. Lah kalau orang yang nggak ibadah terus gimana gitu loh. Makanya ya jangan dibuat, kadang orang mengatakan orang yang ibadah aja hatinya masih jahat, masih begini. Ya itu yang ibadah masih begitu, dia mau berusaha. Apalagi yang ente, yang nggak mau ibadah, yang nggak mau ini. Makanya yang di Jawa Timur itu, yang siapa itu, ada ulama itu, ya yang tokoh muda itu, dia mengatakan, ya udah, apapun profesi kamu, apapun kelakuan kamu, apapun ya pokoknya tindak tandukmu yang kurang benar, ayo sama-sama mengaji. Karena dalam pengaji itu banyak nasihat. Lah di dalam nasihat itu akan membuat orang, satu di antara beberapa nasihat akan meresap dalam hati seseorang. Ya, karena itu kan dinasihatin dengan cara yang baik gitu. Lama-lama ada yang nyangkut, oh iya benar juga ya. Akhirnya menyesal, menangis, ya, menistighfari dia kesalahan. Akhirnya dia jadi benar gitu.
mau tatonya banyak lah, mau kelakuannya gimana lah, tukang apa, ayo ajak dulu. Mau kebaikan, lama-lama setelah dia melakukan kebaikan, dia melakukan, oh dia pada sholat, ikut sholat. Awal ikut-ikutan tuh, ya setelah dia itu dia bener resapin dia itunya, akhirnya dia bener-bener ini, akhirnya dia menyesal, akan jadi lebih tekun daripada kita. Makanya Nabi pernah doa, kata Allahumma aizil Islam bi amaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 amar. Atau ketika Nabi awal-awal perjuangannya itu ada 2 tokoh namanya Umar. Atau Umar bin Khattab ini, ya. Satu lagi yang Abu Jahal namanya Ammar bin siapa itu ya. Itu wah bahasa jawara-jawaranya di pasar di apa seperti itu. Ya Allah, kalau orang ini ibaratnya dia masuk Islam akan jadi kuat. Oh, bener kan? Ketika di doa seperti itu yang diterima 1 doa Nabi. Doa Umar bin Khattab dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, baru masuk Islam, orang ganggu Islam udah ajak perang sudah Umar. Langsung dia seperti maju. Makanya kalau orang-orang itu udah tobat, waduh itu mah fanatisme, keberaniannya itu mengalahkan orang-orang yang udah dari kecil udah Islam itu. Iya, makanya heran berani itu. Wah, subhanallah. Ya, makanya kita jangan memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang selama ini kurang berbuat baik. Tapi kita ajak kalau mau diajak. Ya, ada majelis kita ajak. Ya, yuk kita sama-sama yuk. Ya, nggak apa-apa, lama-lama pasti semua orang pasti nilai aslinya ada kebaikan. Ya, cuman belum terbuka aja. Cara yang buka apa? Ya dengan diajak dengan tempat yang baik, nanti baca-baca istighfar, melakukan sholawat dan lain sebagainya, akhirnya hatinya terketuk. Terus wa in ada zida fiha hatta ta'luwa fi ala qalbihi. Apabila dia mengulangi atas perbuatan dosa itu, maka ditambahkan ya fiha dalam hatinya, hatta ta'luwa sehingga mengungguli ala qalbihi, yaitu di atas hatinya. Ya, kita seperti itu. Ketika dia bertambah lagi dosanya, melakukan kesalahannya, maka ya akhirnya hatinya itu tidak ada tempat lagi titik cahaya terang yang akan memancar kalau saking udah asal bahasa Jawa tumpek blek lah ya, tumpek blek penuh dengan sebuah kotoran-kotoran yang menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pengen doang, sama pengen kayak dia mau rajin sholat, saya pengen ini tapi mah berat, saya ntar aja dah tua-tuaan deh katanya. Glenn udah tua, asam uratnya udah tinggi, ya, kolesterolnya udah di atas limit, ya. Campur-campur nanti gula darah, ya udah jalan udah mencong-mencong baru pengen ke masjid, ya sayang kan. Ya masih bagus kalau masuk ke masjid, kalau kayak di saat sehat kan enak gitu kan, adzan 10 menit 15 kurang pulang rakaat sebelum adzan langsung pakai baju jalan kenceng sehat tegap sampai sono kan enak gitu kan, di shop yang paling depan itu kan enak gitu kan, ya dibandingkan kalau sama ibadah ketika udah jalannya udah miring-miring. Itu juga karena dituntun, akhirnya bisa netesin air mata, seperti itu. Ya, udah itu dulu dah. Ya, berarti udah berhenti, udah cukup lama nih Pak Walid datangnya, kayaknya kecepatan Pak Walid soalnya gitu. Ya. Ada wa alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.